Nah, ini materi kita terkait dengan pengertian hukum bisnis ya. Nah, di sini akan kita jelaskan terkait dengan hukum bisnis, apa itu hukum dan apa itu bisnis. Jadi memang sudah ada sebelumnya, hukum itu adalah suatu kumpulan aturan ya yang mengatur dengan dibuat oleh pemerintah yang apabila dilanggar akan terkena sanksi. Nah, itu secara umum ya pengertian hukum. Nah, kemudian di sini ada terkait dengan pengertian hukum bisnis. Nah, dalam hukum itu sendiri, aturan yang berguna sebagai sarana pengendali penyeimbang perubahan-perubahan dalam masyarakat atau kontrol sosial. Sebagaimana sarana social engineering, sarana emansipasi, sarana legitimasi, dan sarana pendistribusi keadilan. Jadi dengan adanya legitimasi, maka kegiatan bisnis dan kegiatan-kegiatan usaha yang ada di negara kita itu memiliki kepastian ya, memiliki kejelasan, dan apabila ada sengketa akan ada keadilan di situ. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang sesuai ya. Itu akan diselesaikan melalui hukum bisnis ya. Nah, kemudian juga di sini ada prinsip bisnis itu sendiri, yaitu rasional maximizing, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ya dalam prinsip bisnis. Nah, kalau dilihat hukum bisnis itu adalah hukum yang mengatur perilaku dan kehidupan sektor bisnis yang substansinya dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang diberlakukan negara. Nah, jadi dia mengatur kehidupan bisnis ya, yang substansinya itu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Jadi memang dilihat juga dari hukum negara ya. Tetapi pada prinsipnya dia mengatur perilaku kehidupan sektor bisnis. Untuk apa sebenarnya hukum bisnis itu diatur? Ya karena dalam perbisnisan ada kecurangan ya. Ada persaingan usaha tidak sehat ya. Bahkan ada penipuan, kecurangan ya yang benar-benar akan merugikan pihak lain, bahkan merugikan negara. Oleh karenanya, memang dalam suatu bisnis ekonomi itu perlu diatur melalui hukum sehingga memiliki keseragaman ya setiap pelaku bisnis. Nah, di sini ada ruang lingkup hukum bisnis, kawan-kawan, yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Yang pertama adalah kontrak bisnis ya. Kontrak bisnis, kemudian nanti kita akan mempelajari bentuk badan usaha bisnis ya. Badan usaha itu ada yang PT, ada CV, firma, ada juga seperti yayasan dan koperasi ya. BUMDes, BUMN, ada usaha milik swasta. Ini ada suara dari mana ya? Muhammad Nurrohim? Iya Pak, maaf Pak. Dipatiin ya. Kemudian kita juga akan melihat nanti ada pasar modal ya, tenaga kerja, perburuhan, ada jual beli perusahaan, perusahaan itu diatur dalam hukum ya, bisa dijual belikan. Kemudian ada penanaman modal seperti ada jaminan hutang, kepailitan dan likuidasi ya, ini pengguguran ya, bila perusahaan sudah tidak bisa berjalan. Ada merger ya, penggabungan, konsolidasi, akuisisi. Kemudian ada perkreditan dan pembiayaan, jaminan hutang,
perbankan dan surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, persaingan usaha, perlindungan konsumen, ya, biasanya dia sengketa bisnis ya, asuransi perpajakan, dan pengangkutan ya. Banyak ya, sebenarnya ruang lingkup hukum bisnis ini banyak. Tapi karena memang ini pengantar sifatnya, kita akan menjelaskan secara umum. Yang pasti semua kegiatan usaha ini berawal dari kontrak ya. Yang mana kontrak bisnis ini sendiri adalah hukum yang tertulis. Ya, jadi di luar undang-undang hukum bisnis itu ada kontrak. Kontrak yang dibuat antar satu pengusaha dengan perusahaan lainnya, itu kontrak itu disamakan dengan hukum, ya, kekuatannya. Jadi apabila ada yang melanggar kontrak tersebut, maka akan dihukum. Nah, di sini ada hakikat ya, hakikat hukum bisnis merupakan sarana pelaksanaan bagi pemenuhan kehidupan masyarakat. Kemudian adanya kepentingan antara pelaku bisnis dengan masyarakat. Kemudian hakikatnya juga adanya tujuan yang sama, yakni untuk mendapatkan keuntungan hukum bisnis itu. Kemudian untuk memenuhi kepuasan hidup manusia. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip bisnis. Yang pertama adanya kegiatan ekonomi, kemudian adanya keuntungan yang menjanjikan, kemudian adanya syarat-syarat perjanjian, ya. Syarat perjanjian itu harus ada kesepakatan para pihak. Jangan sampai tidak sepakat tapi dia melakukan usaha bisnis. Kemudian kecakapan bertindak. Dalam arti kecakapan ini dia sudah dewasa ya, di atas umur 21 tahun ya. Dia sudah cakap ya, dia sudah bisa bertindak dan dia tahu hukum. Yang pasti dia bukan anak-anak dan bukan orang yang tidak waras. Pasti dia adalah orang yang sehat, jasmani, rohani, dan dia paham hukum. Kemudian ada objek. Objeknya itu ya usaha ya. Usaha yang ingin dijalankan. Jadi dalam perjanjian itu harus ada unsur ini ya. Dan ada klausul yang halal. Nah, yang halal ini dalam arti dalam perjanjian usaha jangan sampai itu dalam paksaan. Misalnya saya punya bisnis kopi ya dengan kawan-kawan. Nah, saya pengen meluaskan usaha kopi saya. Saya buat perjanjian dengan kawan-kawan. Ya. Saya buat perjanjian, kemudian kawan-kawan mengikuti perjanjian itu. Tapi ternyata di balik perjanjian itu saya memaksa. Kalau kamu tidak mau ikut, nanti kamu akan saya pokoknya ada ancaman ya, akan saya laporkan polisi atau anak istri kamu nanti akan saya ganggu terus. Nah, maka ada paksaan dalam perjanjian itu. Syarat perjanjian itu harus ada klausul yang halal. Kalau tidak ada klausul yang halal, ada paksaan ya, ada penekanan, maka sebenarnya perjanjian itu tidak boleh dilaksanakan atau batal demi hukum. Nah, kemudian yang keempat dalam prinsip bisnis adanya jaminan dalam pelaksanaan bisnis. Nah, jaminannya seperti sesuai dengan aturan hukum. Ya, kemudian yang kedua ada keamanan dalam pelaksanaan bisnis tersebut. Jadi pelaku bisnis itu tidak dalam ketakutan atau penekanan ya. Nah, kemudian di sini ada dasar diperlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis. Nah, dasarnya adalah dapat memberi kepastian hukum, dapat memberikan kesebandingan hukum, dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan usaha ya. Kemudian dapat ditegakkannya prinsip penegakan hukum ya,
seperti pelaksanaan hukum yang profesional dan proporsional ya. Profesional itu sesuai dengan profesinya ya. Dia benar-benar kredibel. Kalau proporsional, dia harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian adanya lembaga peradilan yang kredibel dan independen. Nah, di sini ada pengadilan ya. Apabila terjadi pelanggaran dalam usaha, itu diselesaikan melalui lembaga peradilan. Kemudian ada aparatur negara yang kredibel, visible, profesional, proporsional, dan adanya sistem hukum yang demokratis. Nah, demokratis ini seperti kebebasan kita dalam membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya. Nah, ini sebenarnya dasar-dasar kegiatan hukum bisnis. Nah, ada harapan dunia bisnis pada hukum. Yang pertama, menciptakan kepastian dan stabilitas. Yang kedua, mendukung efisiensi dan produktivitas. Kemudian dia responsif, ya, tanggap. Kemudian dia velocity, ya, sesuai dengan keadaan ya. Kemudian mengandung daya prediksibilitas ya. Memiliki kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan ya. Kemudian menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan putusan yang dapat diterima semua pihak. Jadi ketika ada yang melanggar kontrak bisnis, ada yang melakukan kecurangan, ada persaingan usaha tidak sehat, maka hukum di situ bergerak untuk sesuai dengan apa isi perjanjian kontrak yang dibuat. Dan yang pasti sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka setiap pelaku usaha yang tidak sehat pasti akan terkena hukuman. Nah, di sini ada aturan mengenai penyelesaian sengketa ya. Ada dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman, arbitrase. Ya, arbitrase itu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ya. Seperti adanya negosiasi, mediasi, ya, konsolidasi. Kemudian ada penyelesaian hubungan industrial, ada pengadilan pajak, ada pengadilan niaga tentang kepailitan ya, apabila perusahaan itu sudah tidak bisa berjalan ya, atau dikatakan bangkrut biasanya dibilang. Itu dipailitkan. Kemudian kaitan hukum bisnis internasional dan hukum bisnis Indonesia di sini diatur dalam WTO ya, The World Trade Organization 1 Januari 1995. Kemudian ada GATS General Agreement Trade Service ya. Ini adalah pelayanan perjanjian dagang secara umum. Kemudian TRIPS, Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Nah, ini hak cipta ya. Dalam perdagangan itu punya hak cipta ya, ada rahasia dagang ya, rahasia merek ya. Nah, jadi memang ini dilindungi dalam hukum. Jangan sampai usaha kita itu diklaim orang atau dipakai namanya sama orang sehingga mendapatkan keuntungan sedikit dan orang yang mendapatkan keuntungan yang lebih. Kemudian juga ada TRIMS ya, Trade Related Investment Measure. Nah, ada APEC, AFTA, KAFTA ya. Nah, jadi Indonesia harus menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan tersebut. Dan kita sudah banyak mengikuti aturan-aturan hukum tersebut. Nah, dalam globalisasi, di sini merupakan kontrak yang lebih erat, antara lain pelosok dunia, interaksi personal, kerjasama, ya. Nah, ini pengertian globalisasi ya secara umum.
Bisa dilihat globalisasi ini memiliki dimensi ideologi ya. Dia juga memiliki jaringan kerja internasional. Jadi memang fenomena globalisasi ini ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi, keinginan usaha yang tinggi ya, melihat perkembangan zaman untuk mencari keuntungan dalam ekonomi. Nah, ini sedikit terkait dengan pelaku atau subjek globalisasi. Ada negara-negara, ada perusahaan internasional, ada organisasi-organisasi non-formal ya. Nah, globalisasi di bidang ekonomi ini ada globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Bisa dibaca kawan-kawan semua, nanti akan di-share juga di YouTube ya. Kemudian dampak globalisasi ini ada ekonomi, ideologi, politik, ankam, dan sosial. Ini juga ada positif dan negatif ya, nanti bisa dilihat juga di dalam teknologi komunikasi ya, yang positif. Yang negatif itu ada nilai budaya luar. Nanti akan saya bagikan di YouTube ya, karena ini waktunya sudah 5 menit lagi ya. Nah ini ya semua. Jadi memang sistem perdagangan dunia ini banyak juga menjadi ancaman ya. Namun merupakan peluang bagi seluruh negara untuk meningkatkan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini ada desain hukum bisnis ke depan. Ya. Aparat harus kredibel, hukum harus responsif, tegas, budaya hukum harus produktif, komitmen yang kuat dari presiden untuk mendukung pembangunan ekonomi ya. Nah, ini 3 syarat untuk menjadikan negara sesuai ya, makmur. Nah, itu mungkin kawan-kawan semua terkait dengan pengantar hukum bisnis ya. Untuk selanjutnya akan kita bahas minggu depan per materinya. Ada pertanyaan sampai di sini?